Halo sobat-sobatku semua, kembali lagi bersama Rams Media yang kali ini akan membawakan alur cerita sebuah film action yang dibintangi oleh Babang John Cena yang berjudul Heads of State 2025. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu kota yang berada di negara Spanyol, lalu memperlihatkan semua warga yang sedang merayakan acara tradisi tahunan mereka, yaitu Perang Tomat. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang ENM-6 dari Inggris bernama Noel yang kala itu sedang menyamar sebagai reporter. Noel tidak sendiri melainkan ditemani oleh pasukannya dan juga beberapa anggota CIA yang tergabung ke dalam NATO. Ternyata saat ini Noel sedang mengincar buronan tingkat internasional bernama Victor yang diketahui ada di acara Perang Tomat tersebut. Tak berselang lama, Noel melihat si buronan Victor yang mulai bergerak hingga Noel memerintahkan pasukan untuk bersiap. Namun ternyata kondisi malah berbalik karena Noel dan pasukannya yang tiba-tiba diserang oleh para anak buah Victor. Dalam insiden ini, pasukan Noel berhasil dibantai oleh para anak buah Victor. Bahkan mereka berhasil meretas sistem rahasia milik NATO yang disebut Eslon. Kembali kepada Noel yang kini berhasil memojokkan dua penjahat yang telah mencoba meretas Eslon hingga ketika Noel akan merebut Eslonnya. Tiba-tiba pada akhirnya Noel dan pasukan dinyatakan gugur. Sedangkan sistem berhasil dicuri oleh kelompok Victor. Adegan berpindah ke negara Inggris dan di sini kita akan diperkenalkan dengan Perdana Menteri Inggris bernama Sam. Ternyata Sam juga merupakan atasan Noel di Mi-6. Di balik itu memperlihatkan seorang presiden Amerika yang belum lama dilantik bernama Will Thiringer. Will adalah satu-satunya orang yang berhasil menjadi presiden Amerika yang latar belakangnya adalah seorang aktor. Tampak William sangat percaya diri ketika berbicara di hadapan publik. Sam, I regret to say that team leader Noel B. Beberapa hari kemudian, Will pergi ke suatu tempat untuk menghadiri acara konferensi pers internasional. Ternyata di tempat itu juga ada semi Perdana Menteri Inggris yang ikut hadir di acara tersebut. Terungkap fakta kalau Will dan Sam sedikit tidak akur karena saat pemilu kemarin Sam si Perdana Menteri Inggris malah mendukung capres saingan Wilbert. Clean energy, light and bright stuff. Light and bright, okay. No questions from Jack Gordon. Ketika konferensi itu berlangsung, Will dan malah saling sindir serta menyudutkan satu sama lain. Setelah acara selesai, mereka berdua mendapat kabar kalau NATO akan mengadakan rapat dadakan membahas tentang penyerangan kemarin serta data Eslon yang sebelumnya dicuri. Rapat tersebut akan dimulai pada nanti sore dan lokasinya di negara Italia. Jadi mau tidak mau Will dan Sam harus segera berangkat sekarang juga agar tidak terlambat. Judan Will dan Sam memberi saran bagaimana kalau mereka pergi ke Italia dengan menggunakan pesawat yang sama dan yang sudah ready saja. Karena jika menunggu pesawat lain maka akan membutuhkan waktu beberapa jam lagi. Meskipun dalam hati mereka sama-sama sebal, tapi pada akhirnya Sam dan Will mengiyakan saran tersebut. Adegan berpindah kepada Victor si buronan internasional yang telah berkumpul dengan beberapa orang kelompoknya. Di sini Victor memarahi satu anak buahnya yang merupakan seorang sniper karena kemarin gagal menghabisi Noel si agen M6. Si sniper sempat memberi alasan jika dirinya gagal karena pada saat itu terlalu banyak orang. Si sniper sangat berharap kalau Victor akan memakluminya karena meskipun dia gagal, tapi Noel sudah berhasil dihabisi oleh rekannya yang lain. Namun Victor yang tidak suka perkataannya dibantah dengan kejam, ia pun langsung menghabisi si sniper. Kembali kepada Will dan Sam yang masih dalam penerbangan menuju negara Italia. Di sini Will kembali mempermasalahkan kenapa dulu Sam tidak mendukung dirinya dan malah mendukung capres lain saat berkampanye. Sam menjawab dengan jujur kalau ia tidak suka kepada Will yang hanya seorang aktor film. Menurut Sam, untuk menjadi presiden tidak hanya cukup terkenal saja melainkan harus mempunyai jiwa pemimpin. Mendengar hal itu,
Will menjawab kalau ia sudah sering menjadi pemimpin bahkan menjadi jenderal meskipun hanya di dalam film. Because this job, my job, is about suffering. Di waktu yang sama ada seorang koki yang hendak mengantarkan makanan ke ruangan kontrol pesawat. Namun tak disangka rupanya koki itu adalah seorang penyusup yang langsung menghabisi semua orang di ruangan tersebut. Kemudian si koki membajak sistem di sana lalu memberi sinyal kepada rekan-rekannya. Diketahui mereka adalah anak buah Victor yang berniat untuk menghabisi Will dan juga Sam yang merupakan petinggi NATO. Di balik itu, Will dan Sam masih saja berdebat membahas perkara capres dan belum menyadari kalau pesawatnya telah kemasukan penyusup. Lalu Will dibuat terkejut saat melihat ke jendela karena ada satu pesawat tempur yang mendekat ke arah mereka. Oh shit. Ready the weapons. Yes, sir. Selanjutnya si koki tadi mulai menghabisi beberapa anggota keamanan yang ada di sana. Setelah itu pesawat tempur milik kelompok Victor langsung memberikan tembakan bertubi-tubi. Will dan Sam berusaha bersembunyi ke setiap ruangan yang menurutnya aman. Namun sayang pesawat yang ditumpanginya sudah rusak parah dan sebentar lagi akan terjatuh. Hingga mau tidak mau akhirnya Will dan Sam harus terjun dengan menggunakan parasut. Sam yang merupakan mantan anggota MI6, ia pun dapat mengendalikan dan mendaratkan parasutnya dengan sangat mudah. Berbeda dengan Will yang merupakan mantan aktor film, ia pun harus tersangkut lalu menggelantung di atas pohon. Samans dari awal tidak menyukai Will, ia pun membiarkannya begitu saja. Namun karena Will terus saja nyerocos sambil meminta tolong, pada akhirnya saya membantu Will dengan menggunakan cara ini. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk bisa tiba di sebuah pedesaan. Will sempat bertanya, siapakah orang yang berani melakukan hal ini kepada Presiden Amerika? Saya menjawab, sudah pasti pelakunya tidak adalah Victor. Namun, ia tidak tahu dengan siapa Victor bekerja sama. Sebab yang pasti ada salah satu pengkhianat di kubu mereka. No, our real job is to find out who did this and make them pay. One thing's for certain, whoever did this got some big balls. Selang beberapa saat terlihat berita di TV yang mengabarkan kalau pesawat yang ditumpangi oleh Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris telah mengalami kecelakaan. Dipastikan semua orang di dalamnya tewas, termasuk sang Presiden dan Perdana Menteri Inggris. Artinya, Will dan Sam dianggap oleh semua orang telah tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Dengan adanya berita tersebut, pihak NATO memutuskan untuk membatalkan rapat dadakan. Mereka akan mengunduh rapat 3 hari lagi sampai situasi kembali kondusif. 2 jam kemudian terlihat Will dan Sam yang baru sampai di pedesaan. Di sini mereka berniat akan mencuri satu mobil tua dari sekelompok preman kampung yang sedang asik abok. Mereka sengaja tidak mau menampakkan diri karena takut ada pihak musuh yang melihat mereka. Sialnya ketika aksi itu akan dilakukan, Sam dan Will malah ketahuan oleh para preman kampung. Will mengatakan kalau dirinya adalah Presiden Amerika. Jadi, jangan pernah bermacam-macam dengannya. Namun para preman itu tidak percaya. Ditambah di desa tersebut tidak ada ponsel atau TV yang membuat mereka kurang informasi. Alhasil, Will dan Sam harus melawan para preman itu. Dan inilah aksinya. Read the room. Karena kalah jumlah, Will dan Sam hampir saja dihabisi oleh mereka. Akan tetapi, untungnya ada seorang nenek datang yang langsung menembakkan senjatanya ke atas. Kemudian nenek itu meminta maaf karena para preman tadi memang seringkali mengganggu orang di sini. Sekalian saja saya meminta tolong kepada si nenek untuk mengantarkan mereka berdua ke kota. Kebetulan si nenek juga akan pergi ke kota hingga si nenek pun mengiyakannya. I have great ride. Beberapa waktu kemudian terlihat Will dan Sam yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota meskipun harus disatukan dengan domba peliharaan si nenek. Sebenarnya Will sudah tidak tahan karena seorang Presiden Amerika masa harus disatukan dengan domba peliharaan. Namun Sam meminta Will untuk tidak rewel karena meskipun begini si nenek sudah baik hati mau menampung mereka.
Может, договоримся? Singkat cerita, Will dan Sam akhirnya tiba di kota dan mereka pun segera menuju ke rumah aman milik NATO. Saat mengetuk pintu, sistem keamanan langsung mendeteksi kalau mereka adalah Will dan juga Sam. Di waktu yang sama, Victor diberitahu oleh ajudannya kalau Sam dan Will masih hidup dan baru saja tertangkap oleh kamera CCTV. Posisi mereka kini berada di rumah aman yang ada di negara Polandia. Ternyata kabar tersebut didapatkan dari sistem Eslon yang sudah berhasil mereka kuasai. Mengetahui itu semua, Victor langsung menghubungi para anak buahnya yang ada di Polandia, lalu menugaskan mereka untuk menghabisi Will dan Sam bagaimanapun caranya. Kembali kepada Will dan Sam yang sudah masuk ke dalam rumah aman. Lalu di sana mereka disambut oleh seorang agen C bernama Otong. Otong tak menyangka kalau mereka berdua masih hidup karena seluruh media memberitakan mereka sudah pada tewas. 2 hours ago, a trench of classified documents were... Tomorrow's summit's gonna be a monkey knife fight in a telephone booth. Kemudian saya meminta Otong agar jangan dulu memberitahu siapapun tentang kehadirannya di sini. Namun berbeda dengan Will yang malah meminta Otong untuk menghubungi kedutaannya agar cepat menjemput. Di sini terjadi lagi perdebatan antara Will dan Sam yang selalu berbeda pendapat. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Otong mendengar suara alarm keamanan berbunyi. Rupanya di luar sana para anak buah Victor sudah mengepung mereka. Dengan cepat, Otong membawa Will dan Sam ke ruangan senjata. Not in the movies now, son. Di sini Otong meminta Will dan Sam agar standby dulu sementara dirinya akan turun ke bawah untuk menyerang musuh duluan. Otong berpesan jika kondisi mulai genting, mereka bisa kabur melalui pintu rahasia yang ada di ujung kiri. Dengan menggunakan monitor CCTV, Otong segera turun ke bawah lalu menghabisi satu persatu anak buah Victor. Di tengah pertempuran, sayangnya monitor CCTV yang Otong bawa malah rusak hingga membuat Otong harus tertembak. Melihat hal tersebut, Will dan Sam berniat untuk membantu Otong. Namun, Otong melarang lalu meminta mereka agar kabur saja dengan melewati pintu rahasia. Pada akhirnya Will dan Sam bergegas pergi. Sedangkan Otong harus dihabisi oleh anak buah Victor. Setibanya di luar, sayangnya para anak buah Victor yang lain sudah mengepung dan langsung menodong Will dan juga Sam. Di sini mereka hanya bisa pasrah. Namun beruntung tiba-tiba ada satu mobil polisi datang yang langsung menabrak para anak buah Victor. Kemudian saya mengecek spopir dari mobil polisi tersebut yang ternyata dia adalah Null. Sontak bertanya bukankah Null sudah tewas dan Null menjawab kalau ceritanya panjang dan ia akan menjelaskannya nanti. Yang terpenting sekarang Sam dan Will harus segera pergi sebelum para anak buah Victor yang lain keburu datang. Sambil berjalan, Will bertanya kenapa kelompok Victor terus saja memburu mereka. Null menjelaskan kalau Victor mempunyai seorang anak yang merupakan ilmuwan pembuat nuklir. 3 tahun yang lalu, anak kandungnya itu dihabisi oleh organisasi NATO karena diduga akan membuat nuklir untuk kelompok teroris. Oleh sebab itulah sekarang Victor ingin balas dendam untuk menghancurkan NATO, terutama Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris yang merupakan petinggi dari organisasi NATO. Di sini Will sempat komplain dengan mengatakan jika dirinya tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut. Mengingat dirinya baru saja menjabat menjadi Presiden Amerika. Null menjawab kalau Victor tentu tidak akan peduli dengan hal tersebut. Jika Will tidak mau diincar, maka sebaiknya Will mengundurkan diri saja jadi Presiden Amerika. Selanjutnya, Null mengajak Sam dan Will untuk berlari mengejar kereta supaya mereka tidak terlambat. Good? Thank you. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Null meminta izin ke toilet ke arah kebelet E. Namun setelah Null pergi, tiba-tiba datanglah 2 anak buah Victor yang langsung menodongkan senjata. Namun tiba-tiba ternyata si bapak anak buah Victor ini memilih untuk membela Will beserta Sam. Kemudian datanglah Null yang langsung menodongkan senjata kepada si bapak.
Di sini si bapak menjelaskan kalau dirinya adalah seorang hacker yang selama ini dipaksa bekerja untuk Victor. They'll have a team waiting at the next station to kill you. Namun yang pasti ia sudah menyalin data si pengkhianat itu ke dalam komputer pribadinya. Sekarang komputer itu berada di apartemennya di Jalan Levas ke lantai 5. Kemudian si bapak juga memberikan sandi komputernya apabila Sam dan Will ingin pergi ke sana. Setelah itu si bapak ternyata harus tewas karena tadi sempat tertembak oleh anak buah Victor. Adegan berpindah kepada wakil presiden Amerika yang kini sedang menghadiri rapat NATO di Italia menggantikan posisi Will. Di sini Sam memberi saran agar sebaiknya NATO dibubarkan saja demi keamanan bersama. Namun beberapa presiden dari negara lain tidak setuju hingga rapat tersebut harus ditunda. Di sisi lain terlihat Will, Sam, dan Noel yang kini baru sampai di apartemen si bapak hacker. Ternyata apartemen itu sudah terbengkalai sehingga mereka langsung saja naik ke lantai 5. Di sana Noel berhasil menemukan ruangan komputer milik si bapak. Lalu ia segera membukanya untuk mengetahui siapa pengkhianat yang selama ini memberi informasi kepada Victor. Di waktu yang sama, lagi-lagi mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu para anak buah Victor. Alhasil, saya memutuskan untuk menghadapi mereka, sedangkan Noel dan Will akan membuka komputer tersebut. Ketika Sam sedang sibuk berperang, Will dan Noel dibuat terkejut saat mengetahui siapa pengkhianat dari kubu mereka. Ternyata orang itu adalah Aju dan Will. Ketika mereka hendak pergi dari ruangan komputer, tiba-tiba ada helikopter milik Victor yang membawa Pak Sousa Wild dan Noel beserta dengan ruangan komputernya. Melihat Noel dan Will akan dibawa, Sam langsung berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi, Victor segera menembakkan bazooka yang seketika menghancurkan gedung tersebut beserta dengan Sam. Noel dan Will yang tidak mau menyerah begitu saja. Mereka berdua nekat loncat dari atas heli ke gedung yang ada di bawah. Beruntung mereka berdua berhasil selamat lalu kabur dengan menggunakan perahu. Di sini Will dan Noel tampak begitu bersedia atas kehilangan Sam sang Perdana Menteri Inggris. Meskipun sebelumnya Will dan Sam selalu garot, namun sekarang Will sudah menganggap Sam seperti seorang partner. So, everything's being graded on a curve today. Pagi harinya, Will dan Noel tiba di sebuah pelabuhan yang ada di negara Italia. Karena telah mengetahui siapa pengkhianatnya, Will memberanikan diri untuk menghubungi wakil presiden lalu menceritakan semuanya. Terlihat si wakil presiden yang begitu sangat senang saat mengetahui kalau Will masih selamat. Tak berselang lama, datanglah mobil jemputan hingga Will beserta Noel langsung masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ternyata pengkhianat sebenarnya adalah si wakil presiden itu sendiri yang sengaja menjadikan si ajudan sebagai kambing hitam. Diberitahu kalau si wakil mau bekerja sama dengan Victor karena ia ingin menggantikan Will sebagai presiden Amerika. Kemudian mau tidak mau Noel dan Will harus melawan orang yang menodongnya dan kita lihat bersama. Di tengah pertarungan datang lagi beberapa anak buah Victor untuk ikut menghabisi Will dan juga Noel. Namun tak disangka ada orang yang mengendarai mobil pemadam lalu membantu Will. Rupanya orang tersebut adalah Sam yang masih berhasil selamat dari ledakan semalam. Dengan cepat Sam segera pindah ke mobil Will lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di sini Will bertanya mau pergi kemana mereka. Saya menjawab kalau mereka harus datang ke acara rapat NATO yang akan melakukan pemungutan suara pada siang ini. Jika sampai mereka terlambat, dipastikan NATO akan bubar atas perintah si wakil presiden Amerika. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya mereka bertiga berhasil sampai di sebuah gedung tempat rapat itu. Di dalam gedung itu terlihat hampir semua negara kompak untuk membubarkan organisasi NATO karena terhasut oleh sang wakil presiden. Beruntung Will dan Sam keburu datang lalu menghentikan rapat tersebut.
Will berhasil menyadarkan semua kepala negara yang ada di sana dan meminta mereka agar tidak keluar dari NATO. Each other with respect. Embrace each other's differences. To the very real enemies we face. Melihat hal tersebut, sang wakil presiden begitu sangat murka karena rencananya gagal total. Lalu tiba-tiba, ternyata yang menghabisi wakil presiden adalah Victor sendiri. Victor sengaja ingin membantai semua petinggi NATO, tentu sebagai bentuk balas dendam atas kematian putranya dulu. Kemudian terjadilah peperangan di dalam gedung tersebut. Di tengah pertempuran, Will dan Sam mengejar Victor yang berniat akan kabur dengan menggunakan helikopter. Sementara untuk Noel, ia harus berhadapan dengan satu tangan kanan Victor. Berpindah kepada Will dan Sam yang malah dibuat terpojok oleh Victor. Tapi ketika Victor mulai menaiki helikopter, inilah yang Will lakukan. Beruntung pada akhirnya heli itu meledak beserta dengan Victor yang ada di dalamnya. Kini Will bisa menjalankan tugasnya sebagai Presiden Amerika dengan damai karena musuh serta para pengkhianat sudah berhasil dihabisi.